Kemudian fa'ilun, ini juga benda, isim, yaitu orang yang bekerja. Orang yang bekerja, fa'ilun. Kalau dari asal bekerja, fa'ilun yang bekerja. Kalau dari asal mengajar, fa'ilun berarti orang yang mengajar. Kalau dari asal menulis, fa'ilun berarti orang yang menulis. Gimana? Mudah kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Salam pesantren inovatif. Salam santri hebat. Hai adik-adik, selamat bertemu kembali dalam channel ini, Pesantren Inovatif. Kembali kita akan membahas tentang isim, ya, isim. Seperti kita tahu, adik-adik, kalau dalam bahasa Arab itu hanya 3, yaitu isim, fi'il, huruf. Sekarang kita isim, belajar isim. Oh iya, kakak-kakak lupa, kalian harus membeli kitab ini di toko buku, toko kitab banyak dan harganya murah, paling 10.000 seperti ini. Walaupun mungkin sampulnya berbeda-beda ya, tapi seperti ini. Amsilatut tasrifiyah, ya, amsilatut tasrifiyah. Ini akan sangat membantu kita untuk mempelajari isim. Begitu adik-adik. Baik, sekarang dibuka halaman yang pertama itu ya. Untuk membantu adik-adik, saya tayangkan di layar. Coba dilihat di layar adik-adik sekalian. Ya, yang paling atas itu yaitu fa'ala yaf'ulu fa'lan, ada harokatnya, sudah tinggal baca. Wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzalika maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, itu yang akan kita pelajari sekarang. Khusus untuk fi'il, masyaallah, salah. Khusus untuk isim itu dikurangi 4. Jadi dari daftar yang ada itu dikurangi 4. Karena 4-4-nya itu bukan isim, tapi adalah fi'il. Yang mana yang 4? Yaitu yang pertama. Yang pertama fa'alah. Dan yang kedua yaf'uluh. Itu bukan isim. Kemudian nomor 4 dari belakang. 4 dari belakang, lihat. 4 dari belakang. Yaitu uf'ul. Itu juga bukan isim. Dan nomor 3 dari belakang, sampingnya uf'ul tadi, yaitu la taf'ul. Itu juga bukan isim. Jadi hanya 4 itu saja yang bukan isim. Yang lainnya adalah isim. Apa yang 4? Ya, biar tidak bingung, itu fi'il, tapi nanti saja, bukan di pembahasan sekarang. Insya Allah nanti akan lebih jelas. Sekarang kita fokus kepada isim, yaitu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun maf'alun mif'alun. Ya. Baik, maf'alan itu adalah yang dibendakan. Ingat ya, definisi kemarin bahwa isim itu hal yang dibendakan. Bukan benda, tapi dibendakan. Bagaimana maksudnya kok dibendakan? Ya, seperti pukulan. Pukulan kan bukan benda, tapi dibendakan. Dianggap benda. Pukulan. Seperti pandangan. Kan bukan kata kerja, itu isim.
yang dibendakan pandangan. Fa'lan dan maf'alan itu yang dibendakan. Pekerjaan. Pekerjaan kan bukan benda, tapi dibendakan. Bukan juga kata kerja, tapi yang dibendakan. Bahasa Arabnya masdar. Sengaja saya agak mengurangi istilah-istilah biar adik-adik tidak bingung. Jadi yang dibendakan. Fa'lan maf'alan. Fahuwa itu isim isaroh. Kata tunjuk dia, mereka, saya, kamu, kalian. Nah, itu kata tunjuk. Lengkapnya nanti. Sementara di sini dipakai satu, fahuwa saja. Kemudian fa'ilun, ini juga benda isim, yaitu orang yang bekerja. Orang yang bekerja, fa'ilun. Kalau dari asal bekerja, fa'ilun yang bekerja. Kalau dari asal mengajar, fa'ilun berarti orang yang mengajar. Kalau dari asal menulis, fa'ilun berarti orang yang menulis. Gimana? Mudah kan? Ya, lanjut. Wadhaka itu kata tunjuk. Dia, mereka. Bedakan dengan fahuwa tadi, kata ganti ya. Fahuwa tadi kata ganti. Kata ganti ya. Kalau zaka itu kata tunjuk. Memang agak jumbuh dan samar, nanti akan dibahas lebih lanjut karena perlu minimal ya 1 episode atau 2 tentang isim domir, kata ganti, dan wadhakah, kata tunjuk. Lanjut, sekarang kita fokus pada isim. Maf'ulun itu yang dikerjakan. Kalau fa'ilun tadi yang bekerja atau bahasa Indonesia subjek, kalau maf'ulun yang dikerjakan, bahasa Indonesianya objek. Maf'ulun yang dikerjakan kalau dari kata fa'alah. Kalau dari kata menulis, maf'ulun ya yang ditulis. Kalau dari kata mengajar, maf'ulun ya yang diajar. Kalau dari kata memandang, maf'ulun berarti yang dipandang. Gimana adik-adik? Udah kan? Udah, lanjut. Kemudian, tinggal 3 ini. Maf'alun. Ada 2 tanda di belakang maf'alun. Coba perhatikan di layar itu maf'alun ada 2. Kenapa kok 2? Karena maf'alun itu bisa berarti 2 jenis. Yaitu keterangan waktu dan keterangan tempat. Isim zaman, isim makan. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Jadi maf'alun bisa berarti waktu bekerja, tempat bekerja. Isim zamannya sama, isim makannya sama. Untuk membedakannya apa? Ya dilihat nanti dari konteks kalimatnya. Lihat dari kata-kata sebelumnya. Maf'alun tempat bekerja, maf'alun waktu bekerja. Kalau dari bekerja. Kalau dari apa tadi? Mengajar. Maf'alun berarti tempat mengajar, maf'alun waktu mengajar. Memasak. Maf'alun berarti waktu memasak, tempat memasak. Kalau melihat, ya maf'alun tempat melihat, maf'alun waktu melihat. Begitu adik-adik, ya. Udah ya? Baik, lanjut terakhir. Wah, cepat sekali sudah terakhir. Terakhir adalah mif'alun, itu alat. Isim alat atau perabot. Jadi mif'alun alat bekerja. Kalau dari bekerja mif'alun. Kalau dari mengajar mif'alun ya alat untuk mengajar. Kalau dari membuka mif'alun ya alat untuk membuka. Begitu adik-adik, sudah selesai. Itulah semua jenis-jenis isim sudah kita pelajari. Jadi tinggal mengikuti
pola, pola atau wazan atau harokat yang ada di tadi sudah sebut fa'lan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, maf'alun, mif'alun itu. Di contoh di bawahnya, coba lihat adik-adik nasoroh. Jadi kalau ikut fa'lan, nasoroh berarti nasron. Fa'lan, nasron. Sama kan? Maf'alan, mansoron. Fa'ilun, nasirun. Maf'ulun, mansurun. Nah, mudah kan? Mudah. Apa tadi? Maf'alun menjadi mansorun. Mif'alun, minsorun. Itu kalau nasoro. Kalau apa di bawahnya tadi? Ghaza, berperang. Yang 5. Baris 5 itu adik-adik. Ghaza. Berarti fa'lan, berarti ghazwan. Fa'lan, ghazwan. Maf'alan, maghzan. Fa'ilun, ghaziun. Ghaziun jadi ghazin. Perubahannya nanti. Kenapa ghaziun kok jadi ghazin? Nanti ya tidak bingung sekarang ikuti saja. Ini dasar. Maf'ulun, maghzuun. Maf'alun, maghzan. Asalnya maghzaun. Maghzaun jadi maghzan, maghzan. Mighzan, mif'alun. Jadi mighzan. Asalnya mighzaun. Begitu adik-adik. Contoh tadi selain yang ada di layar itu ya, selain ada yang di layar yaitu memasak. Memasak itu bahasa Arabnya tobakhoh. Memasak tobakhoh. Berarti kalau ikut fa'lan, tobkhon, masakan. Dan ikut maf'alan berarti matbahon, masakan juga. Pembendaan ini. Masakan. Kemudian ikut fa'ilun berarti tobihun, orang yang memasak. Tobihun, fa'ilun, orang yang memasak. Kemudian maf'ulun, madbuhun. Maf'ulun berarti madbuhun, yang dimasak. Perkara bahan yang dimasak itu ikut maf'ulun berarti madbuhun. Madbuhun. Kemudian maghzan, tempat masak. Maf'alun, tempat masak berarti matbahun. Matbahun, tempat masak. Matbahun, waktu masak. Makanya kalau dapur kan tempat masak itu bahasa Arabnya matbahun. Tempat masak. Isim zaman. Waktu masak juga matbahun. Waktu memasak. Yang terakhir mif'alun, mitbahun, alat masak. Mitbahun, alat masak. Begitu adik-adik sudah selesai lengkap tentang jenis-jenisnya isim. Kalian harus praktek. Kalau tidak praktek ya tidak bisa hanya dengarkan saja, harus praktek. Praktiknya bagaimana? Seperti Kak bilang tadi, harus melihat kamus kemudian diubah pola-polanya sesuaikan dengan yang ada di layar tadi. Seperti tadi saya beri contoh tobakho. Bisa beri contoh yang lain, cari di kamus seperti nadoroh. Ya, di nadoroh di kamus kan banyak nadoroh. Berarti kalau ikut fa'lan, nadron. Fa'lan, nadron. Maf'alan, mandoron. Fa'ilun, nadirun. Maf'ulun, mandurun. Maf'alun, mandorun, mandorun. Mif'alun, mindorun. Gitu adik-adik. Bisa kan lihat di kamus? Satu kali contoh. Yuk, satu kali contoh. Misalnya di kamus kalian temukan katabah, menulis. Katabah, menulis. Berarti kalau ikut fa'lan, katban. Fa'lan, katban. Maf'alan,
maktaban, maktaban maf'alan. Fa'ilun katibun. Fa'ilun berarti katibun. Oh, fa'ilun orang yang bekerja, katibun orang yang menulis. Makanya kalau bahasa Arab orang menulis itu sering dibuat istilah sekretaris. Juru tulis itu dalam organisasi disebut katib. Katib artinya dari katibun fa'ilun orang yang menulis. Nah, kemudian maf'ulun yang ditulis maktubun. Maktubun maf'ulun yang ditulis. Aduh, sudah terakhir ini. Belum terakhir, tinggal dua. Maf'alun maf'alun, maktabun maktabun. Maktabun maktabun ada dua. Kenapa disebut dua kali? Karena tadi maf'alun mengandung dua arti, yaitu tempat dan waktu. Jadi maktabun ada dua, waktu menulis, tempat menulis. Yang sering maktabun itu dibuat adalah tempat menulis. Kantor itu biasanya disebut maktab. Maktabun, tempat menulis. Maktabun dari maf'alun. Ikut maf'alun menjadi maktabun. Yang terakhir adalah mif'alun, alat menulis. Miktabun, alat menulis. Itu bisa adik-adik? Ya, bisa ya. Baik. Sekarang tugas adik-adik nanti mencari, membuat pola wazan seperti tadi di kamus. Di kamus mencari sebanyak 3. 3 bisa kan? Jadi 3 seperti menulis tadi ya, 3. Memasak di kamus cari 3. Kemudian ikuti pola-pola wazan-wazan yang sudah ada itu tadi. Dimulai dari fa'lan, maf'alan sampai mif'alun. 3 saja. 3 cukup. Begitu adik-adik sekarang. Oh ya, 3 itu bukan hanya ikut pola, bukan hanya ikut polanya atau wazannya, tapi sekaligus dengan artinya. Dengan artinya. Tulis ya artinya. Artinya walaupun tadi sudah saya singgung, tapi sekarang saya ulangi lagi. Fa'lan, pekerjaan. Maf'alan, pekerjaan. Fa'ilun, orang yang bekerja. Maf'ulun, yang dikerjakan. Maf'alun, terakhir. Sebelum terakhir itu, maf'alun, itu waktu bekerja, tempat bekerja. Terakhir, mif'alun, alat bekerja. Jadi, tugasnya itu nanti diberi arti juga. Diberi arti 3, diikuti pola-pola dan wazan-wazan itu, sekaligus diberi arti di bawahnya. Seperti tadi, katibun. Ikut wazan fa'ilun, berarti diberi tulis katibun. Bawah artinya orang yang menulis. Katibun, begitu. Begitu adik-adik, 3 ya. Kalau nanti bisa, tapi saya tidak janji, akan dibuat grup WA. Agar apa yang adik kerjakan itu bisa dikonsultasikan kepada tim kami. Sehingga bisa komunikasi, belajar dengan kami. Begitu akan saya beri grup WA untuk membahas apa yang sudah dikerjakan adik. Biar tidak kesulitan, langsung konsultasikan ke kami hasilnya adik-adik. Kan mudah kan? Ya, mudah. Begitu adik-adik tentang tentang isim sudah kita bahas. Saya kira cukup adik-adik. Terima kasih sudah mau bergabung dan belajar bersama-sama, belajar membaca kitab. Belajar membaca kitab, alhamdulillah dengan metode yang mudah dan menyenangkan dan cepat, yaitu metode super jet, cepat. Kenapa? Karena ini dibuat metode memang bukan untuk belajar bahasa Arab, tapi metode untuk membaca kitab, makanya cepat.
seperti jet. Begitu adik-adik, sudah cukup. Terima kasih. Saya kira cukup. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.